Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG Daljab Guru PA IPA 2 tahun 2025. Perkenalkan, saya Sofiyuddin SPDI, guru pengajar GPAI SMP Tunas Pertiwi Kabupaten Cirebon dan mahasiswa PPG dalam jabatan 42 LPTK UIN Siber Syekh Nurjadi Cirebon dengan program pendidikan agama Islam NIM 23501121139. Hari ini saya Kamis 9 Oktober 2025 akan melaksanakan dan mengambil video ujian kinerja praktik mengajar di SMP Tunas Pertiwi Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon dengan materi bab 4, ibadah dengan disiplin dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta peduli terhadap sesama melalui salat gerhana, istisqo, dan jenazah. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan teman-teman semua kelas 8. Pertemuan kali ini kita akan membahas bab 4 terkait dengan pelaksanaan 4 jenis sholat sunnah. Oke ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita, mari sebelumnya kita memulai kegiatan belajar, mari kita membaca doa seperti biasa. Silakan. Fisik kalian dalam keadaan baik, kalau kondisi emosi kalian bagaimana? Sedih, ya, semua dalam kondisi senang. Apapun yang kita alami, sebaiknya kita belajar dalam situasi kondisi hati yang senang. Gak usah ada yang nangis-nangis, gak usah ada yang emoticon ya. Nangis sampai akhirnya gak harus ketadahan, gitu ya.
Oke. Oke. Oke, sebelum itu nanti kita coba absen dulu ya. Saya akan coba absen kehadiran teman-teman semua. Kelas 8D. Nah, yang pertama Abdul Ghaffar Alfian Duro, Abian Elza Kosimoro, Adnan Yusuf Naal Fahrizi, Ahmad Azizi Nasrullah, kemudian Ahmad Ihya Ulumuddin, kemudian Akbar Maulana. Oke, ya. Nah, tapi sebelum nanti kita ke kegiatan yang meningkatkan nasionalisme kita coba cek nih di lingkungan kelas ini sudah bersih belum? Coba lihat di kanan kirinya. Coba itu apa itu? Nah, apakah sampai itu harus disediakan ada di kelas ini? Tapi siapa itu sampai itu? Bersihkan dulu. Ya, teruskan di pojok yang sebelah sini kanan ada nggak? Nah, yang di tengah, sudah cek aman ya? Bersih ya? Kalau kelas kita bersih, nyaman nggak? Kalau kelas kita nyaman, enak nggak belajar? Bersih ya, kita menjaga kebersihan itu sangat penting bagi kesehatan kita semua. Oke, terus sudah cek kesehatan. Selanjutnya kita akan mencoba bersama-sama untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila dan juga untuk meningkatkan nasionalisme kita. Kepada teman-teman saya mohon berdiri dulu, semua yang berdiri. Dan nanti ketika kita nyanyikan, untuk teman-teman semua ikut menyanyikan ya. Asik ya? Sudah lagu nasional tadi cukup meningkatkan semangat kita ya? Oke. Oke. Nah, di session persepsi ini kita kembali mengingatkan bahwa sekarang kita akan masuk ke bab 4. Nanti membahas tentang bab yang akan menjelaskan tentang kaitan 4 sholat sunnah. Tapi kita juga akan mencoba mengingatkan lagi teman-teman sebelum ini, artinya kita sudah mempelajari bab. Sebelum bab 4 berarti sudah mempelajari bab. Bab yang
sikap terpuji, yaitu sikap jujur dan sebelum nanti kita langsung ke pembahasan, ada nggak teman-teman yang akan mencoba bertanya dulu terkait dengan bab yang sudah kita bahas? Ada nggak? Atau sudah bisa ditangkap dari bab sebelumnya? Sudah cukup ya terkait betapa bahwa seseorang akan bisa menjadi manusia, menjadi personal yang berintegritas jika dia memiliki sifat jujur dan itu yang pertemuan sebelumnya tentang bab 3. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertemuan bab 4. Oke, selanjutnya kita masuk kepada tujuan pembelajaran hari ini, yaitu seperti yang sudah tertampil di layar, yaitu untuk menjelaskan pengertian sholat gerhana dan sholat istisqa beserta menjelaskan ketentuan dan tata cara pelaksanaannya dengan benar. Artinya bagaimana cara melaksanakan sholat gerhana dan istisqa itu, kemudian menjalankan ketentuan agama sesuai syariat dan mencoba membangun pada diri teman-teman semua rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran kita hari ini teman-teman, yang harapannya teman-teman bisa mencapainya. Ya, nanti mampu menjelaskan pengertian, kemudian juga mampu menjelaskan ketentuan pelaksanaan sholat seperti apa, dan kemampuan untuk menjalankan ketentuan agama sesuai dengan syariat. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke pertanyaan pemantik supaya bisa memicu teman-teman semua untuk bisa mengetahui lebih dalam dan lebih rinci terkait bab yang kita sedang dalam ini. Yaitu pertama, mengapa manusia harus berdoa? Ada yang bisa menyampaikan jawabannya? Kenapa kita harus berdoa? Ada? Tadi sebelum belajar kita melaksanakan apa dulu? Membaca. Kira-kira apa tujuan membaca doa itu? Kenapa kita harus membaca doa? Ada yang belum memberikan jawaban? Silakan. Silakan. Ayo silakan. Nah, siapa? Siapa? Siapa namanya? Ilham. Silakan. Menurut kamu, mengapa manusia harus berdoa? Agar kedepannya kegiatan yang kita lakukan berjalan yang lancar tanpa ada apa-apa. Jadi ketika kita ingin melakukan segala sesuatu dengan lancar, maka kita butuh melaksanakan berdoa. Apa sih intinya berdoa? Berdoa itu sebenarnya meminta kepada siapa? Oke, kemudian bagaimana adab dalam berdoa? Sebutkan 4. Ada yang bisa menyebutkan? Ada? Jelas untuk bisa menjawab pertanyaan ini, maka ada baiknya kita melaksanakan tugas secara berkelompok ya. Karena nanti teman-teman terbantu saling berdiskusi, saling bertukar pendapat terkait menjawab pertanyaan kembali tadi. Sekarang coba susun kelompoknya dulu. Susun kelompoknya dengan sistem meja, 2 meja jadi 1. Mangga silakan. Jadi ini sampai dulu. Nah, kalau yang ini seperti ini, dia tidak menggambarkan itu. Nah, kalau itu begini silakan. Bisa atau tidak.
menghubungi. Nah, oke. Sudah cukup? Oke ya. Nah, oke. Ini akan menjadi sumber informasi penting bagi teman-teman semua terkait dengan praktek ibadah yang kita pelajari. Jadi tolong simak baik-baik teman-teman semua untuk nanti menjadi bahan lakukan dan resume teman-teman terhadap bab ini. Oke, sudah siap? Kalau siap saya putar ya. Oke. Mari kita mulai dengan sholat gerhana. Sholat gerhana dalam fikih Islam itu dikenal dengan istilah sholat kusufain, yang berarti sholat dua gerhana atau sholat yang dilakukan pada saat terjadi gerhana matahari maupun bulan. Nah, kalau sholat gerhana matahari itu biasanya disebut sholat kusuf, sedangkan ketika gerhana bulan disebut dengan sholat khusuf. Bedanya antara kusuf dengan khusuf. Hukum sholat gerhana itu sunnah muakkad dan disunahkan untuk jamaah, namun boleh sehingga terakhir. Sholat gerhana itu dilakukan sebanyak 2 rakaat. Berikut ini adalah tata cara melaksanakan sholat gerhana. Yang pertama, membacanya yang disesuaikan dengan keadaan. Nah, kalau contohnya di sini itu sebagai ketika berjamaah. Kemudian dengan takbiratul ihram. Selanjutnya membaca Al-Fatihah, kemudian berdiri dari ruku, dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah lagi. Ruku kedua, baru dilanjutkan iktidal. Sujud 2 kali, kemudian berdiri untuk rakaat kedua dengan tata cara yang sama seperti rakaat pertama. Kemudian salam. Nah, setelah sholat selesai, disunahkan adanya suara khatib yang membaca khutbah tapi gerhana dengan berbagai jamaah. Dengan demikian, sholat jenazah dan taslim dapat menguatkan hati sekaligus mengurangi beban yang dirasakan oleh keluarga yang berduka. Nilai-nilai kepedulian seperti ini sudah menjadi tradisi gotong royong dalam masyarakat Indonesia. Hidup dan kepedulian dari gotong royong akan menghasilkan kehidupan sosial yang harmonis. Nah, yang mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran yang tidak selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke. Sudah ya, terkait dengan penjelasan singkat mengenai pengertian tata cara dan ilmunya. Jadi ada berapa sholat sunnah yang dijelaskan? Artinya gerhana ini ada 2 ya, gerhana matahari dan gerhana bulan dengan tata cara yang sama, cuman beda fenomena. Kalau yang satu gerhananya matahari, yang satu gerhana bulan. Kemudian setelah itu apa lagi? Sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat memohon apa? Hujan. Oke. Kemudian setelah sholat istisqa adalah sholat jenazah. Oke. Di antara teman-teman semua ini ada yang sudah mempraktekkan sholat itu? Ada. Ada yang sudah pernah sholat jenazah? Ada. Ada ya. Ada yang sudah pernah sholat istisqa? Oke. Nah, setelah tadi kita mendapat pengertian tentang hukumnya, sekarang selanjutnya kita masuk ke ketentuan sholat gerhana. Ada 6 poin. Yang pertama, bahwa waktu sholat gerhana dilaksanakan saat berlangsung gerhana matahari maupun gerhana bulan. Proses melaksanakan sholat sunnahnya ketika proses gerhana itu terjadi, sedang terjadi. Jadi bukan sebelum atau sesudahnya ya. Kemudian sholat gerhana dikerjakan secara berjamaah. Kemudian dilakukan sebanyak 2 dengan setiap rakaat dilakukan 2 kali ruku dan 2 kali sujud. Selanjutnya tata caranya nih terkait dengan pelaksanaan sholat gerhana. Niat takbiratul ihram, membaca doa iftitah.
seperti layaknya bagaimana berlaku sholat pada umumnya ya. Oke. Selanjutnya sholat istisqa. Apa itu sholat istisqa? Oke, ada pengertian sederhana. Sholat istisqa adalah sholat sunnah yang dilaksanakan untuk memohon kepada Allah agar diturunkan. Sholat istisqa dilakukan ketika terjadi musim penghujan, bukan? Nah, dilaksanakan ketika musim dan ketika masyarakat sangat membutuhkan air, sedangkan air sulit ditemukan. Artinya ketika kita mengalami cuaca kemarau yang ekstrim, sehingga kemudian simpanan air di bawah tanah kita sangat berkurang, ditambah tidak ada hujan yang turun, maka kebutuhan air kita menjadi sangat urgent. Disitulah sholat istisqa menemukan urgensinya, maka harus dilaksanakan. Ya, oke. Jadi ketika teman-teman silakan berdiskusi untuk menjawab 3 pertanyaan ini ya. Diharapkan teman-teman melakukannya dengan kerjasama. Oke. Nanti teman-teman bisa tuliskan jawaban teman-teman di dalam LKPD yang dibagikan. Silakan jangan lupa menuliskan nama anggota kelompok. Atas. Silakan tuliskan nama anggota kelompoknya. Kemudian teman-teman silakan cari berdiskusi tentang 3 pertanyaan di depan, dan ketika sudah selesai, teman-teman akan mempresentasikannya di depan secara bergantian ya. Jadi nanti setiap kelompok akan bergiliran bergantian mempresentasikan pengerjaan tugasnya. Oke, silakan. Ya, silakan ditulis namanya, isi namanya, kemudian silakan dituliskan jawaban teman-teman semua. Ya, silakan silakan sedikit dan coba nanti saling bertukar pendapat ya. Jangan diam saja. Jadi mari berdiskusi dengan aktif. Jadi pertanyaannya itu sudah dibaca, sudah bisa saling beradu pendapat. Ya. Tapi jangan ribut aja beradu pendapatnya ya. Kira-kira semua harus dengan uang dan dibolehkan memiliki hak bicara. Bila kalian jawab ya, ketika seseorang yang pendapatnya bisa bertanya apa ya. Tapi jangan lupa bahwa itu harus oke. Oke, bagaimana? Lancar? Sepertinya sudah dapat jawaban 1 soal. Oke. Nanti saling ini ya, saling bertanya, saling tanya jawab. Dan boleh saling debat ya, untuk bisa mendapatkan kesepakatan jawaban yang akan kita selesaikan ke depan. Oke. Ini kelompok apa ini namanya ini? Apa ini? Kelompok zombie. Kelompok zombie atau kelompok 4 saja ini? Kelompok ini. Kelompok 4. Yes.
Oke, perkenalan kelompoknya, anggota kelompoknya baru membacakan hasil diskusinya. Silakan diajar dulu, silakan. Nah, oke, terus silakan. Sedangkan juga adanya penyerapan pemakaian kawan kemudian terjadinya hujan. Oke. Selanjutnya yang kedua, di mana letak kuasa Allah Subhanahu wa taala pada bagian itu terjadinya di fenomena ganda dan hujan yang sangat cepat seperti terjadinya abu langit yang menghalangi abu langit lainnya dan terjadinya gerhana. oke, silakan. Bagaimana cara bersikap terhadap kawasan Allah? Bagaimana cara mensyukuri dan mengagungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita? Oke, ada yang lagi mau disampaikan? Ya, ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan sekarang tutup presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, tepuk tangan dulu. Nah, silakan angkat tangan yang mau mengerjakan permainan ini di depan, silakan. Silakan siapa? Silakan. Coba ini yang tinggi supaya nanti bisa mempencet itunya. Ayo silakan. Nah. Ayo ke depan aja dulu, silakan. Ya, silakan. Nah, teman-teman silakan untuk sini, sebelah sini silakan. Nah, silakan kamu adu tangan-tanganmu, coba mau di kotak yang sebelah mana? Silakan. Nomor 3 ya. Nah, kata syarat gerhana matahari. Kira-kira jawaban yang benernya yang mana? Silakan, ayo pilih. Ayo, ini di jalan terus. Ayo silakan pilih. Ayo, kapan habis? Cepat mas. Pencet, mana? Coba, tunjuk. Sudah kita cukup mainnya karena kita sudah berada di ujung kegiatan pembelajaran kita. Kita sudah melakukan runtutan pembelajaran kita dari awal dari pengenalan sampai sudah ice breaking. Seperti apa tadi ice breakingnya? Oke. Ya, kemudian juga tadi semua teman-teman kelompok sudah mempresentasikan kelompoknya. Ya. Sekarang kita akan masuk ke yang terakhir, yaitu kesimpulan. Oke. Jadi dari apa yang sudah kita pelajari terkait dengan 4 sholat sunnah ini, yaitu gerhana matahari, gerhana bulan, istisqa, dan sholat jenazah. Yang pertama, dari sholat gerhana bulan dan matahari, ternyata kita tahu, ternyata seperti apa yang tadi disampaikan oleh kelompok berapa itu, bahwa itu adalah peristiwa astronomi. Jadi ketika posisi matahari, bumi, dan bulan sejajar, dan kemudian akan bergantian menutupi cahaya masing-masing. Nah, ketika terjadi fenomena alam itu, tidak lain tidak bukan adalah atas kehendak atau atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ketika terjadi fenomena alam itu, kita melaksanakan sholat sunnah gerhana
daerah mengalami permasalahan mengalami krisis terhadap air yang merupakan sumber penting kehidupan manusia. Air itu alat kita membersihkan diri. Air itu juga kebutuhan penting bagi tubuh kita. Kita tahu betul 60% tubuh kita bergantung kepada ketersediaan air. Artinya ketika terjadi fenomena di mana kekeringan terjadi dan tidak ada hujan yang mengisi air di bawah tanah kita, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera mengirimkan mendatangkan hujan. Oke? Kalau tidak, kita cukupkan pertemuan kita kali ini dan nanti jangan lupa kelompoknya tidak usah dibahas. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan mencoba mempraktekkan sholat sunnah gerhana, istisqa dan sholat jenazah. Jadi kita cukupkan pertemuan kali ini untuk memahami terkait pengetahuan dan pemahaman kita untuk melaksanakan sholat itu, dan nanti di pertemuan selanjutnya kita akan mempraktekkan pelaksanaan sholat sunnah. Oke, kami ucapkan terima kasih sampai di sini. Kita